jiwa terpilih, bersiaplah. Karena apa yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang biasa. Mungkin saat ini semuanya tampak tenang, rutinitas berjalan seperti biasa, dan hidup terasa stabil. Tetapi justru dalam momen ketenangan inilah, semesta sedang menyiapkan perubahan besar. Banyak orang berpikir bahwa perubahan selalu datang dengan tanda-tanda yang jelas, dengan guncangan besar yang bisa dirasakan semua orang. Namun, kenyataannya, perubahan paling dahsyat justru datang dalam diam, dalam arus bawah yang perlahan, tetapi pasti menggeser realitas kita. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, tetapi gelombang energi yang kuat sedang mendekat, membawa peristiwa-peristiwa yang akan mengubah banyak hal di hidupmu. Baru seminggu yang lalu, gerhana bulan total mengguncang langit, membuka gerbang energi yang sangat kuat. Dan sekarang, kita melangkah semakin dekat ke momen puncak lainnya, gerhana matahari pada 29 Maret. 2 gerhana dalam 1 bulan bukanlah sesuatu yang biasa, dan ini bukan sekadar fenomena astronomi biasa. Ini adalah sinyal dari alam semesta, sebuah penutupan siklus lama dan pembukaan gerbang menuju realitas baru. Tidak semua orang akan peka terhadap perubahan ini, tetapi bagi mereka yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi, mereka akan merasakan adanya pergeseran besar dalam energi di sekitar mereka. Sesuatu sedang bergerak, sesuatu sedang berubah, dan hanya mereka yang benar-benar memperhatikan yang akan mampu memanfaatkannya. Namun, ada satu hal yang lebih penting dari sekadar gerhana itu sendiri. Ada satu hari dalam minggu ini yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang, tetapi justru bisa menjadi titik balik terbesar bagi hidupmu. Sebuah momen di mana energi akan begitu kuat, sehingga bisa mengguncang kesadaranmu, membawa jawaban yang selama ini kamu cari, atau bahkan membuka mata terhadap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kebanyakan orang tidak akan menyadari kehadiran hari ini, hingga saatnya tiba. Aku akan membahasnya lebih dalam sebentar lagi, jadi tetaplah bersama saya. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan jika kamu merasakan manfaat dari konten ini, kamu bisa mendukung channel ini dengan memberikan super thanks sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih untuk dukunganmu dan mari kita lanjutkan. Pertama, apa yang tidak terlihat adalah yang paling berbahaya. Ketika gerhana terjadi, kebanyakan orang hanya akan melihat keindahan langit, perubahan warna, bayangan yang bergerak perlahan, serta keajaiban kosmis yang membuat kita terpesona. Tetapi keindahan itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Gerhana bukan sekadar fenomena astronomi biasa. Ia adalah mekanisme alam semesta untuk menggeser garis waktu, mempercepat perubahan, dan menyelaraskan kembali takdir dengan pola yang baru. Tidak semua orang menyadari hal ini, tetapi mereka yang peka terhadap energi akan merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah ada arus tak terlihat yang mengalir di bawah permukaan realitas, mengubah jalannya kejadian tanpa peringatan. Energi yang dilepaskan saat gerhana bukanlah energi yang pasif. Ia seperti gelombang elektromagnetik yang memengaruhi kesadaran manusia secara halus, tetapi nyata. Sadar atau tidak, kamu mungkin sudah mulai merasakan efeknya. Mungkin kamu merasa lebih emosional dari biasanya, lebih gelisah tanpa alasan yang jelas, atau mengalami mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata. Bahkan kejadian-kejadian di sekitarmu, orang-orang yang tiba-tiba muncul kembali dalam hidupmu, keputusan yang terasa dipaksakan oleh keadaan, atau kebetulan-kebetulan yang terlalu spesifik untuk diabaikan, semua itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang sedang bekerja di balik layar, sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita lihat dengan mata fisik. Gerhana seringkali membuka portal energi yang mempercepat pergeseran kesadaran. Pikiran bawah sadar menjadi lebih aktif, intuisi menjadi lebih tajam, dan perasaan yang selama ini terkubur bisa muncul ke permukaan tanpa bisa ditahan. Inilah mengapa banyak orang selama periode ini mengalami konflik batin,
merasa harus menghadapi sesuatu yang selama ini mereka hindari, atau tiba-tiba melihat kehidupan mereka dari perspektif yang berbeda. Ini bukan waktu untuk lari atau mengabaikan tanda-tanda yang muncul, karena setiap peristiwa yang terjadi sekarang memiliki dampak jangka panjang. Jangan berpikir bahwa hanya karena sesuatu tidak terlihat, maka itu tidak berbahaya. Justru yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat. Gelombang energi yang mengubah jalan hidup seseorang tanpa disadari. Keputusan-keputusan kecil yang tanpa sadar menggeser masa depan. Serta perubahan dalam diri yang baru akan terasa. Dampaknya setelah semuanya terlambat. Ini adalah momen di mana kamu harus lebih waspada, lebih sadar akan apa yang terjadi di dalam dirimu dan di sekitarmu. Semesta sedang bergerak dan kamu harus memilih apakah akan tetap menjadi penonton yang hanya mengagumi langit atau akan menjadi seseorang yang benar-benar memahami dan memanfaatkan energi yang sedang bekerja saat ini. Kedua, saat Saturnus bersembunyi, kebenaran muncul. Ada sesuatu yang langka sedang terjadi di langit, sesuatu yang hanya muncul sekali dalam 15 tahun. Saturnus, sang penguasa karma dan pelajaran hidup, sedang mengalami fenomena yang unik. Cincinnya yang megah tampak menghilang dari pandangan bumi. Biasanya, cincin Saturnus adalah simbol kekuatan, batasan, dan struktur yang mengatur kehidupan kita. Tetapi kali ini, ia hanya terlihat sebagai garis tipis yang nyaris tak kasat mata. Ini bukan sekadar fenomena astronomi biasa. Ini adalah pertanda, pesan dari semesta, bahwa ada sesuatu yang selama ini tersembunyi darimu, sesuatu yang sebentar lagi akan terungkap. Saturnus sering disebut sebagai guru besar kehidupan yang menguji kesabaran, disiplin, dan tanggung jawab kita. Ketika cincinnya menghilang, ini seperti simbol bahwa otoritas yang selama ini mengontrol atau membatasi sesuatu dalam hidupmu sedang melemah. Mungkin ada kebohongan yang selama ini ditutupi, kebenaran yang sengaja disembunyikan, atau batasan yang tampaknya tidak bisa ditembus, tetapi sebenarnya hanyalah ilusi. Ini bisa berkaitan dengan hubungan, pekerjaan, atau bahkan keyakinan yang selama ini kamu pegang teguh. Tanpa perlindungan dari cincin Saturnus, segala sesuatu yang tertutup mulai terbuka. Minggu ini bisa menjadi saat di mana rahasia besar akhirnya terungkap. Sesuatu yang sebelumnya terasa kabur atau tidak masuk akal, kini menjadi lebih jelas. Mungkin kamu akan melihat sisi asli seseorang yang selama ini bersembunyi di balik topeng. Mungkin kamu akan menyadari bahwa situasi yang kamu pikir stabil sebenarnya penuh dengan ketidakpastian. Atau mungkin kamu akan menemukan kebenaran tentang dirimu sendiri, sesuatu yang selama ini kamu tolak untuk diakui. Wahyu ini bisa datang dalam berbagai bentuk, melalui kata-kata seseorang, kejadian tak terduga, atau bahkan intuisi yang tiba-tiba terasa begitu kuat. Namun, satu hal yang pasti, setelah kebenaran muncul, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ketidaktahuan. Ini adalah momen pencerahan, kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kuat berdasarkan realitas, bukan ilusi. Jika ada yang runtuh, itu berarti fondasi yang selama ini kamu bangun memang tidak kokoh. Jangan takut pada kebenaran yang terungkap, karena di baliknya ada kebebasan yang menunggu. Semesta tidak sedang menghukummu, melainkan memberimu kesempatan untuk melihat dengan mata yang lebih jernih dan mengambil kendali penuh atas hidupmu. Ketiga, 27 Maret, gerbang intuisi terbuka. Pada tanggal 27 Maret, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Gerbang intuisi dalam dirimu akan terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Ini bukan sekadar hari biasa. Pada momen ini, bulan akan mencapai perihelion, titik terdekatnya dengan matahari. Dalam astrologi dan energi spiritual, ini bukan hanya fenomena astronomi,
tetapi juga simbol dari peningkatan kesadaran dan kejelasan batin. Seperti dua kutub magnet yang saling tarik-menarik, hubungan erat antara bulan dan matahari menciptakan getaran yang memperkuat pikiran bawah sadarmu. Segala sesuatu yang selama ini tertutup, terselubung oleh kebingungan atau keraguan, perlahan-lahan akan menjadi lebih jelas. Pernahkah kamu mengalami momen di mana tiba-tiba sesuatu yang selama ini terasa samar mendadak menjadi begitu nyata, seolah ada cahaya yang menerangi bagian terdalam dari pikiranmu, memperlihatkan hal-hal yang sebelumnya tidak kamu sadari? Itulah energi yang akan mendominasi hari ini. Mimpi-mimpi yang kamu alami mungkin akan lebih jelas dan bermakna. Perasaan firasat yang muncul dalam dirimu akan lebih kuat, dan pikiran-pikiran yang sebelumnya terpendam akan muncul ke permukaan dengan pesan yang tidak bisa diabaikan. Ini adalah saat di mana kamu harus lebih peka terhadap tanda-tanda yang dikirimkan semesta, baik dalam bentuk intuisi, kebetulan, atau perasaan yang sulit dijelaskan secara logis. Namun, peningkatan intuisi ini juga membawa konsekuensi yang tidak selalu nyaman. Melihat kebenaran adalah satu hal, tetapi menerimanya adalah hal lain. Terkadang, apa yang terungkap bukanlah sesuatu yang ingin kamu lihat, melainkan sesuatu yang perlu kamu hadapi. Mungkin kamu akan menyadari bahwa seseorang di sekitarmu tidak sejujur yang kamu kira. Mungkin kamu akan memahami bahwa keputusan yang selama ini kamu pertahankan ternyata tidak lagi relevan. Atau mungkin kamu akan dihadapkan pada refleksi diri yang mendalam, menyadari aspek dalam dirimu yang selama ini kamu hindari. Ini adalah ujian dari semesta. Apakah kamu berani menghadapi kenyataan atau memilih untuk tetap berada dalam ilusi? Jika pada tanggal 27 Maret kamu merasa terdorong untuk mengambil keputusan besar, dengarkan suara hatimu dengan saksama. Jangan abaikan bisikan kecil yang tiba-tiba muncul, karena itu adalah pesan dari dirimu yang lebih tinggi. Saat energi kosmik membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam, manfaatkan momen ini untuk merenung, mengevaluasi, dan mengambil langkah yang lebih selaras dengan kebenaran dalam dirimu. Ingatlah, intuisi adalah kompas alami yang tidak pernah salah, tetapi hanya mereka yang cukup berani untuk mendengarkannya yang akan menemukan jalan sejati mereka. Keempat, 28 Maret, Hari Konfrontasi. Inilah hari yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang, tetapi justru menjadi titik balik yang menentukan. Pada tanggal 28 Maret, bulan akan sejajar dengan Saturnus, planet yang dikenal sebagai guru karmis, penguasa disiplin, batasan, dan konsekuensi dari setiap tindakan. Ini bukanlah peristiwa biasa, karena ketika bulan, simbol emosi, intuisi, dan alam bawah sadar, bertemu dengan Saturnus, simbol aturan, tanggung jawab, dan pelajaran hidup. Benturan energi yang dihasilkan bisa sangat intens. Kamu mungkin akan merasakan ketegangan batin yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang harus kamu hadapi, tetapi selama ini kamu abaikan. Ini adalah saat di mana perasaan yang terpendam akan muncul ke permukaan, menuntut untuk diselesaikan. Jika pada hari ini kamu merasa lebih emosional, terbebani oleh tanggung jawab, atau bahkan merasa diuji oleh keadaan, percayalah, itu bukan sekadar kebetulan. Saturnus tidak bekerja dengan lembut. Ia tidak akan membiarkanmu terus berlari dari kenyataan. Mungkin ada keputusan besar yang selama ini kamu tunda. Mungkin ada pola lama dalam hidupmu yang harus diubah. Atau mungkin ada luka yang kamu kira sudah sembuh, tetapi ternyata masih mengendap di dalam hati. Saturnus memaksamu untuk menghadapi kenyataan, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk memastikan bahwa kamu tumbuh dan berkembang. Hari ini adalah momen konfrontasi, baik dengan dirimu sendiri maupun dengan orang-orang di sekitarmu. Jika ada ketegangan dalam hubungan, perbedaan pendapat yang tidak bisa dihindari, atau situasi yang memaksamu untuk bersikap tegas, itu adalah bagian dari ujian ini. Yang membuat hari ini semakin signifikan adalah posisinya yang begitu dekat
dengan gerhana matahari yang akan terjadi pada 29 Maret. Ini bukan hanya tentang perasaan yang mendadak muncul atau tantangan yang terasa berat, ini adalah persiapan untuk perubahan besar yang akan datang. Seolah-olah semesta sedang menguji kekuatan mental dan emosionalmu sebelum memasukkanmu ke dalam fase transformasi yang lebih besar. Jika hari ini terasa berat, itu karena kamu sedang didorong untuk melepaskan beban lama agar siap menerima energi baru yang lebih besar. Segala sesuatu yang terasa tidak nyaman sebenarnya adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Jadi, saat energi ini melanda, jangan lari. Jangan mengabaikan perasaan yang muncul atau mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hadapi apa yang perlu dihadapi. Jika ada kesalahan masa lalu yang harus diperbaiki, lakukan. Jika ada batasan yang perlu ditegaskan, tegaskan. Jika ada bagian dari dirimu yang masih terikat pada sesuatu yang sudah seharusnya ditinggalkan, inilah waktunya untuk benar-benar melepaskan. Ini bukan sekadar hari penuh tekanan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Hadapi dengan kepala tegak, karena setelah melewati hari ini, kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Kelima, 29 Maret, saat matahari menghilang. Inilah titik kulminasi dari seluruh peristiwa astrologi bulan ini, momen di mana matahari, simbol kesadaran, vitalitas, dan identitas diri meredup dalam kegelapan. Gerhana matahari parsial yang terjadi bukan hanya fenomena langit biasa, tetapi juga sebuah peristiwa energi yang sangat berpengaruh pada alam bawah sadar kita. Cahaya matahari yang melemah melambangkan turunnya logika dan kontrol diri, memberikan ruang bagi sesuatu yang lebih dalam untuk muncul, emosi yang terpendam, intuisi yang lebih kuat, serta pola lama yang selama ini tersembunyi di balik kesadaran kita. Jika kamu merasa lebih emosional atau kebingungan pada hari ini, itu bukan tanpa alasan. Alam semesta sedang membuka portal bagi energi yang telah lama tertahan agar bisa dilepaskan. Gerhana tidak hanya mengungkap apa yang tersembunyi, tetapi juga berfungsi sebagai titik balik. Ini adalah waktu di mana kamu bisa merasa seolah-olah dihadapkan pada masa lalu yang belum selesai atau kemungkinan masa depan yang belum kamu tentukan. Kamu mungkin mengalami deja vu yang kuat, bertemu kembali dengan situasi yang pernah terjadi, atau bahkan berhadapan dengan orang-orang dari masa lalumu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu sebelum benar-benar melangkah maju. Namun, sebelum kamu dapat maju, kamu akan diuji. Apakah kamu siap melepaskan kebiasaan lama? Apakah kamu berani mengubah arah hidupmu? Gerhana ini bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kamu meresponsnya. Selama momen ini, kamu mungkin merasa seperti ditarik kedua arah, antara keinginan untuk tetap berada di zona nyaman dan dorongan untuk melangkah ke hal yang belum pasti. Ini adalah fase ketidakpastian, di mana alam semesta menguji keberanianmu. Dalam keheningan sebelum badai, saat semuanya terasa menggantung, di sanalah letak kekuatan sejatinya. Apapun yang kamu putuskan hari ini akan membawa dampak besar bagi perjalanan hidupmu ke depan. Itulah mengapa intuisi menjadi sangat penting saat gerhana terjadi, karena pikiran logis akan melemah, tetapi perasaan dan firasat akan menjadi lebih tajam. Jika kamu merasa kehilangan arah atau terbebani oleh emosi yang mendadak muncul, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari proses transformasi. Gerhana ini memberikan kesempatan untuk mereset dan mengarahkan kembali hidupmu. Apa yang kamu lepaskan hari ini akan menentukan bagaimana kamu melangkah ke masa depan. Jangan takut akan kegelapan sementara ini, karena setelah gerhana berlalu, cahaya yang baru akan muncul. Cahaya yang lebih sejati, lebih murni, dan lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Keenam, peringatan terakhir
Gerhana ganda. Dua gerhana dalam satu siklus lunar bukanlah kejadian biasa. Ini adalah tanda bahwa semesta sedang mempercepat sebuah proses besar, mengakhiri sesuatu yang sudah tidak lagi sejalan dengan perjalanan hidupmu, dan membuka jalan bagi sesuatu yang baru. Gerhana bulan total pada 14 Maret menandai awal dari pembersihan emosional dan spiritual. Sementara gerhana matahari parsial pada 29 Maret adalah langkah terakhir dalam siklus ini, membawa pergeseran energi yang akan terasa sangat kuat. Gerhana adalah tombol reset dari alam semesta, dan ketika terjadi 2 kali dalam 1 bulan, itu berarti perubahan yang datang bukan hanya sekadar pergantian fase, tetapi transformasi total. Setiap gerhana membawa energi penutupan dan awal yang baru. Kali ini, prosesnya dipercepat karena ada siklus karma yang harus segera diselesaikan. Mungkin ada pola dalam hidupmu yang berulang selama bertahun-tahun, pelajaran yang terus datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Jika kamu merasa terus-menerus mengalami tantangan yang sama, inilah saatnya untuk memahami akar masalahnya dan benar-benar melepaskannya. Semesta tidak lagi memberimu waktu untuk menunda, karena masa depan menuntut versi terbaik dari dirimu. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka, tetapi hanya bagi mereka yang siap melangkah maju dengan keberanian. Gerhana ganda ini adalah ujian besar. Mereka yang peka terhadap energi ini akan merasakan dorongan kuat untuk berubah. Akan ada kesempatan besar, jalan-jalan baru yang sebelumnya tidak terlihat, dan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup. Namun, bagi mereka yang mengabaikan tanda-tanda ini, efeknya bisa terasa berat, seolah-olah dunia mereka tiba-tiba berantakan, kehilangan arah, dan dihantui oleh kebingungan. Itu bukan hukuman, tetapi akibat dari menolak mengikuti aliran perubahan yang sudah semesta sediakan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam hidupmu selama periode ini. Perubahan apa yang sedang muncul? Pelajaran apa yang berulang? Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu. Semakin kamu siap menerima perubahan, semakin besar peluang yang akan datang. Ini adalah saatnya memilih, tetap terjebak dalam pola lama atau melangkah ke arah yang lebih besar. Gerhana ganda ini adalah peringatan terakhir dan sekaligus sebuah undangan menuju kehidupan yang lebih sejati dan penuh makna. Ketujuh, fase bulan gelap, ujian sesungguhnya. Fase bulan gelap adalah saat di mana langit benar-benar tanpa cahaya. Tidak ada kilauan bintang yang bisa menjadi petunjuk, tidak ada sinar rembulan yang memberi kehangatan. Secara simbolis, ini adalah fase di mana kamu tidak bisa mengandalkan tanda-tanda eksternal untuk menuntunmu. Jika sebelumnya ada petunjuk, pola, atau kebetulan yang terasa seperti pesan semesta, kini semuanya menghilang. Ini adalah ujian sesungguhnya. Apakah kamu akan tetap melangkah meskipun semuanya tampak kosong? Apakah kamu masih bisa mempercayai perjalananmu ketika tidak ada bukti konkret bahwa kamu berada di jalur yang benar? Banyak orang menyerah pada titik ini. Ketika harapan tidak terlihat, mereka mulai meragukan keputusan mereka. Mereka mencari kepastian dari luar, tetapi tidak menemukannya. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka sudah salah melangkah? Apakah mereka harus kembali ke zona nyaman yang dulu mereka tinggalkan? Tetapi inilah perbedaan yang membentuk takdir seseorang. Mereka yang bertahan, yang tetap percaya, bahkan di tengah kegelapan, adalah mereka yang akhirnya melangkah ke garis waktu tertinggi mereka. Inilah saat di mana keyakinan diuji bukan oleh keberhasilan, tetapi oleh ketidakpastian. Di dalam fase ini, hanya ada satu sumber cahaya yang bisa kamu andalkan, dirimu sendiri, intuisi, ketenangan batin, dan keyakinan pada perjalanan hidupmu menjadi satu-satunya kompas. Ini adalah waktu untuk menenangkan pikiran, menghindari distraksi, dan mendengarkan suara hatimu
dengan lebih dalam. Jangan mencari jawaban dari luar, karena fase ini dirancang untuk memaksamu menemukan jawabannya di dalam dirimu sendiri. Jika kamu mampu melewatinya tanpa tergoda untuk kembali ke pola lama, maka kamu akan melihat pintu yang selama ini tertutup mulai terbuka perlahan. Pertanyaannya adalah, saat semesta menjadi sunyi, saat dunia luar tidak memberikan jawaban, apakah kamu masih akan percaya? Ini bukan hanya pertanyaan tentang kepercayaan pada semesta, tetapi juga kepercayaan pada dirimu sendiri. Jika kamu bisa melewati fase ini dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, maka bukan hanya perubahan yang akan datang kepadamu, tapi takdir baru yang lebih besar akan menjemputmu. Terakhir, jiwa terpilih. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Semesta sedang menguji seberapa kuat keyakinanmu, seberapa besar keteguhan hatimu dalam menghadapi ketidakpastian. Akan ada momen di mana segalanya terasa gelap, di mana kamu merasa seolah-olah melangkah tanpa arah. Namun ingatlah, bahkan di balik malam yang paling kelam, fajar tetap akan menyingsing. Setiap tantangan, setiap ujian, dan setiap kebingungan yang kamu alami adalah bagian dari proses yang lebih besar. Proses yang akan membawamu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu tidak dituntun ke titik ini tanpa alasan. Jika kamu merasa bahwa perjalanan ini berat, itu karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jika hidup mengguncangmu, itu bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. Setiap peristiwa yang terjadi saat ini adalah panggilan bagi jiwamu untuk bangkit, untuk meninggalkan apa yang sudah tidak lagi sejalan dengan dirimu, dan untuk melangkah dengan penuh keberanian ke dalam kehidupan yang benar-benar kamu inginkan. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu, karena satu-satunya hal yang memisahkan mereka yang berhasil dan mereka yang menyerah adalah keberanian untuk terus percaya, bahkan ketika segalanya belum terlihat jelas. Jadi, tetaplah kuat. Percayalah bahwa kamu berada di jalur yang benar, bahkan jika saat ini kamu belum melihat hasilnya. Semesta tidak pernah salah dalam mengatur waktu. Setiap kejadian, setiap pertemuan, dan setiap perubahan yang terjadi adalah bagian dari rencana besar yang sedang terungkap untukmu. Tetaplah berpegang pada impianmu, karena mereka yang bertahan di dalam kegelapan akan menjadi yang pertama melihat cahaya ketika fajar akhirnya tiba. Kamu tidak dituntun sejauh ini hanya untuk berhenti di tengah jalan, melainkan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan.